peserta di C ini. Sebelumnya, kenalin lagi aku JA, Fiskal Angkatan 22, seangkatan juga sama Rio, jadi kita dari Fiskal 22, dan eh, di sesi pertama ini itu bakal diisi sama Rio, dan mungkin seiring berjalan waktu kita bakal kenal teman-teman, jadi jangan ragu untuk nanya sepanjang sesi, jangan ragu juga untuk misalnya, kalau misalnya lagi belum berani one by one kayak gini, bisa by chat aja, ya kayak Pablo nyapa kita boleh banget, atau nanya-nanya nanti by chat juga boleh banget. Jadi mungkin kita nggak usah lama-lama juga perkenalan. Mungkin untuk coach yang keren kita, Rio, bisa mulai gitu ya. Ya, Kak. Oke, hai guys. Ya, kita langsung mulai aja. Gue share skin dulu ya. Ini kelihatan nggak sih kalau misalnya gue full screen gini? Kelihatan, Kak. Oke, jadi guys, kita sebenarnya gue bingung ya sama Jaya tuh kita mau ngapain di sini. Tapi kayak kita kemarin sempat teleponan, kita bakalan ngapain aja selama beberapa pertemuan ke depan. Jadi kita udah buat beberapa materi ya untuk pertemuannya. Jadi kita akan mulai dari introduction, terus sampai ke sesi ke-12. Nanti bakalan bergantian antara gue sama Jaya, sama Rio, sama Jaya lagi. Terus nanti di akhir juga kita akan ada semacam simulasi esai. Jadi along the way selama kita materi ini kita akan kasih kalian tugas dan harapannya semoga bisa dikerjain dan outputnya nanti teman-teman kerjain terus kita bakal judge jadi kayak semacam semi lomba gitu dan harapannya bisa jadi portofolio teman-teman dan bisa ditaruh juga di LinkedIn menang internal kelas staff gitu dan nanti juga akan ada hadiah menarik dari gua sama Jia tapi nggak gede-gede banget tapi cukup lah buat beli kopi di depan gedung M. Nah, terus di sini kita mau disclaimer juga, ada disclaimer tiga. Pertama, sesi pengajaran ini mungkin akan sangat-sangat personalized ya, karena kayak kita kan, gue sama Jaya itu kita nggak pernah ikutan kelas esai yang resmi. Kita nggak pernah ikutan kelas esai yang resmi, jadi kayak ini tuh akan sangat-sangat personal sama apa yang kita kita jalanin lah gitu. Makanya ini akan berkaitan dengan poin yang kedua, kita banget sangat-sangat butuh input dari teman-teman kayak sebenarnya apa sih yang kurang dari metode pengajaran kita kayak Kak kurang ini nih, kurang itu Kak, kurang itu. Jadi kita juga bisa tahu apa yang sebenarnya bisa kita sharing ke teman-teman. Terus yang terakhir adalah komitmen. Di sini gue dan Jaya udah meluangkan waktu kepada teman-teman dan juga teman-teman di sini juga daftar pasti ada ekspektasinya kan kayak oh gue pengen rapin ini itu. Jadi please be active, do all the incitement dan juga sama-sama menghargai antara kalian sebagai mentee dan juga gue sebagai mentor gitu. BTW tugas-tugas ini tuh terinspirasi dari Kak Icat. Kalau kalian kenal Kak Icat itu adalah mentor gue di Deloitte Tech Challenge kelas tahun lalu. Jadi kayak setiap minggu tuh beliau itu sangat-sangat intens memberikan tugas. Sebenarnya gue gak kesel karena kayak capek banget buat ngerjain tugas dari beliau. Tapi kalau nggak digituin, nggak digembleng sama Icat, mungkin gue dan teman-teman gue nggak akan bisa menang di Deloitte Tech Challenge kemarin. Jadi harapannya dengan kita mengimplementasikan sistem yang sama, teman-teman juga jadi lebih terbiasa dan juga chance buat menang lomba itu jadi lebih gede. Jadi ini nanti bakalan di-share dan juga teman-teman kalau misalnya pengen ngasih inputan itu ada di spreadsheet, nanti bakalan disebar di Karin. Spreadsheetnya itu anonimus sih, jadi kayak kalau misalnya kalian takut buat ngasih saran tapi kayak takut dijudge ya feel free aja untuk ketik apapun di situ. Ya intinya sampaikan aja lah. Terus ya ini tadi yang gua ceritain sama kalian. Jadi tahun lalu tuh sebenarnya ada paper kelas ya, tapi kayak meetnya cuma satu. Jadinya gue sama Jia tuh kita nggak punya benchmarking mau ngapain. Jadilah gue sama Jia itu teleponan hampir sejaman buat ngerapihin kurikulum segala macam. Dan lagi-lagi esainya tuh praktikal kan. Maksudnya kayak kita nggak ikutan kelas, jadi kita harus menyesuaikan. Dan teman-teman makanya tolong dikerjakan tugas-tugasnya segala macam. Dan kalau ada inputan, feel free to let us know. Nah, untuk yang sesi pertama ini kan tentang introduction to fiscal writing ya. Tapi kan in terms of fiscal writing itu kan kebanyakan lomba-lombanya itu esai. Sorry, lomba-lombanya itu kan lombanya tim. Makanya di sini gua pertama sekali sebelum kalian ngomongin tentang tulisannya, kalian harus ngomongin tentang orangnya kan. Nah, orangnya tuh biasanya kalau lomba paper itu tiga. eh tapi dari gua menyarankan kalau bisa kalian tuh mempunyai parameter-parameter atau maksudnya kayak
ada jelas lah pembagiannya itu kayak gimana. Yang pertama pasti ada leader ya, ada pemimpinnya, ketuanya lah kita bisa bilang. Nah, ketuanya ini tuh tugasnya ngapain? Ya pasti buat decision making. Kalau misalnya ada gini-gini, ada cekcok gimana, dia lah yang mutusin. Terus juga understanding humans. Karena kan ini kan dinamika kelompok ya. Nggak jarang, itu tuh sering banget lomba-lomba kayak gini tuh kayak jadi berantem segala macam. Jangan sampai gara-gara lomba kemudian kalian jadi kehilangan pertemanan kalian. Kayak kan gak enak kan gitu kayak berantem gara-gara esai itu nggak banget. Terus juga dia harus bisa ngelit nih struktur pengerjaan itu kayak gimana. Makanya leader ini emang harus orang yang sangat-sangat pemimpin. Nah, terus tugas teknisnya gimana? Ya, itu bisa di quote unquote diserahkan ke anggota tim yang lain. Jadi misalnya nih member satu, dia tuh harusnya punya pemahaman yang bagus nih, entah di pajak-pajak tertentu, entah PBB atau PPh Badan atau apapun, dan seyogianya member yang pertama harusnya jago di penulisan. Jadi kayak gitu bisa ngerapihin um, struktur kepenulisannya, EYD-nya gimana, nyambung atau enggaknya gimana. Nah, member yang kedua, anggota tim yang kedua itu tuh harusnya orang-orang yang punya pemahaman di luar dari topik yang dikuasai sama member satu. Jadi kayak paham gak sih kayak saling melengkapi. Kalau tadi kan yang member satu ini dia pahamnya PBB. Nah, member dua ya mungkin orang-orang yang paham pajak internasional atau pajak daerah atau gimana gitu. Terus juga orang yang kedua, menurut gue ya, setiap tim itu harus ada satu orang yang beneran jago ngomong. Maksudnya kayak ngomong-ngomong yang kayak MC gitu loh. Karena kalau misalnya kalian lomba paper, itu tuh pasti bakal ada sesi presentasi kan. Nah, orang ini tuh akan jadi spokesperson kalian, maksudnya kayak tameng kalian terdepan ketika kalian presentasi. Tapi tetap, all in all, semuanya tetap harus riset, mau itu ketua, anggota satu, anggota dua, semuanya harus tetap memberikan ide, anggota ketua, dan juga semuanya tetap harus berkontribusi. Nggak ada yang matil, namanya juga lomba kelompok ya. Kalau mau menang ya harus bekerja berbarengan. Itu yang pertama, building the winning team. Terus kita akan membahas tentang tipikal esai. Nah, ini juga salah satu kebingungan gue waktu gue awal-awal ikutan lomba esai atau lomba paper. Nah, esai itu ya, sependek pengetahuan gue, esai itu adalah esai yang kayak gini, yang sebelah kiri. Kayak, paham gak sih kayak cerpen gitu loh. Nah, tapi entah kenapa esai-esai di Indonesia, lomba-lomba kita tuh lombanya itu kayak gini, kayak ada sesi pendahuluan, ada metode penelitian, terus ada kesimpulan. Jatuhnya kayak paper gitu loh. Padahal esai dan paper itu kan dua hal yang berbeda kan. Tapi ya udahlah. Makanya gue menyebutkan esai-esai kayak gini tuh sebenarnya esai yang abnormal. Tapi ya namanya juga kita lomba, kita harus menyesuaikan sama panduan dari si penyelenggara lombanya kan. Tapi juga gue pernah ikutan lomba dari luar negeri, itu tuh esainya tuh strukturnya kayak yang di sebelah kiri gitu. Kayak nggak ada eh, metopen, nggak ada apa-apa gitu loh. Pokoknya langsung kayak ngalir aja kayak cerpen. Tapi ya ini again disesuaikan sama tipikalnya. Nah, kenapa memahami tipikal esai itu penting? Karena itu bakalan ngaruh ke lomba-lombanya. Nah, kayak yang tadi gue bilang, esai normal tadi yang kayak cerpen tadi itu, gue belum menemukan ya lomba-lomba yang kayak gitu. Mostly tuh esai kita tuh lombanya strukturnya tuh kayak struktur abnormal, kayak semi-semi research gitu lah. Kayak di T-Explore, itu tuh kan ada Physical Policy Essay Competition ya. Namanya esai. Tapi dia tuh tetap kayak semi-semi research gitu. Terus juga ada essay competition dari IAI Jatim, ini salah satu yang terkenal juga. Walaupun namanya essay, menurut gue dia tuh strukturnya kayak semi-semi research gitu. Jadi kayak ini tuh kalian harus bisa pintar-pintar menyesuaikan dengan struktur yang diberikan oleh si penyelenggaranya. Nah terus, nextnya adalah kita akan ngebahas tentang judul. Ini gua belajar dari anak 2024 karena beberapa ada yang sempat gua untuk review papernya. Nah, teman-teman, penting sekali untuk diketahui bahwa kita tuh bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kayak em, semua ide-ide kalian itu harusnya adalah ide-ide yang bersifat fiskal, bukan bersifat ekonomi. Jadi kayak misalnya nih, nggak usah ngebahas pengaruh lalalala terhadap penerimaan pajak. Itu kalau misalnya udah ada kata-kata kayak gini, itu pasti papernya sifatnya itu ekonomi. Atau kayak misalnya dampak insentif PPN DTP terhadap adopsi kendaraan listrik. Dampak insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah terhadap adopsi kendaraan listrik. Karena kan ini kan sebenarnya kita pengen ngitung, oh insentif ini udah dikasih. Terus berapa sih adopsinya? Itu kan harus dihitung pakai angka kan. Nah, ini tuh sebenarnya kerjaan anak-anak ekonomi makro, bukan kerjaan kita. Misal, terus apa lagi ya? Paper juga tentang presentasi tarif efektif berapa persen gitulah, entah tarif apa. Itu tuh juga sebenarnya bagian dari ekonomi karena dia ngukur secara ekonomi. Jadi ini tuh bukan merupakan
bagian dari kita. Nah, terus juga ini juga dari anak-anak 2024, gue berterima kasih banget karena anak-anak 2024 itu entah kenapa mereka tuh ngomongin tentang kehilangan pajak gitu atau tentang underground economy. Jadi mungkin anak 2023 itu udah ada yang tahu ya tentang underground economy, tapi anak 2024 belum. Jadi underground economy atau informal economy atau shadow economy atau apapun itu pokoknya yang kayak namanya itu semi informal economy itu adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang kegiatannya itu sulit untuk ditentukan. Contohnya kayak misalnya pedagang nasi goreng atau pedagang ketoprak. Itu tuh bisa dikategorikan sebagai informal ekonomi. Tapi juga ada juga yang bilang bahwa informal ekonomi itu adalah aktivitas-aktivitas yang kayak ini nih, perjudian, prostitusi, pokoknya transaksi-transaksi yang sifatnya ilegal. Nah, dengan kita tidak memajaki si penjual ketoprak atau penjual nasi goreng itu akan ngaruh ke kehilangan pajak. Artinya ada potensi pajak yang hilang. Ini entah kenapa sering banget ditulis sama anak-anak 24 kayak strategi peningkatan pajak UMKM, tax compliance apa segala macam. Dan tiba-tiba ngomongin tentang si shadow economy ini nih. Menurut gua, in my opinion ya, topik-topik ini tuh sangat-sangat susah buat dibahas dari sisi anak fiskal. Jadi better untuk dihindarin. Terus juga yang masalah prostitusi, maksudnya kayak aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dideteksi, itu juga akan ngaruh ke kehilangan pajak kan. Karena kan kegiatannya tidak bisa dideteksi, terus nggak bisa dipajakin, akhirnya pajaknya hilang gitu. Ini kemudian yang juga diidein sama anak 24, jadi better untuk tidak dituliskan lah gitu. Nah, terus ini juga dari anak 2024, salah satu ide mereka tuh ada kemarin yang mau ngepropos sistem untuk majakin pertanian. Nah, pertanian itu em, mungkin anak 23 udah tahu ya, tapi di sini ada anak 2024. Pertanian itu atau agrikultural itu adalah bagian dari HTT atau sektor hard to tax. Nah, hard to tax sesuai namanya, kalau kita terjemahkan adalah sektor yang sulit untuk dipajakin. Jadi, ada alasan kenapa sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor yang sulit dipajakin. Nah, alasan itu ada banyak, bisa technical, social, or political reasons. Dan fun fact-nya adalah HTT ini tuh nggak cuma terjadi di negara berkembang doang, tapi juga HTT ini juga terjadi di negara-negara maju. Jadi maksud gue adalah bahkan negara-negara maju pun susah untuk memajakin si HTT ini, susah untuk memajakin si sektor pertanian ini. Kenapa kita negara-negara berkembang mau sok-sokan untuk mengcapture pajak dari sektor HTT? Nah, common practice-nya biasanya sektor-sektor HTT itu akan quote-unquote dikecualikan atau tarifnya itu akan mendekati nol kah. Jadi kayak kalau di Indonesia itu apa ya? PPh pajak UMKM ya 0,5%. Kayak gitulah. Intinya kayak basis pemikiran dari sektor HTT adalah lebih baik kita memajaki sedikit, dikit aja, ketimbang kita tidak memajaki sama sekali. Itu yang common practice diterapkan di berbagai dunia, termasuk negara-negara maju. Nah, di Indonesia, UMKM kita itu tuh termasuk salah satu sektor HTT yang kategorinya unik. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya nih, kayak ini nih, jualan nasi goreng, jualan siomay, itu kan gampang ya. Gampang dalam artian, oh, gue tinggal beli gerobak, gue tinggal siapin panci, gas, segala macem, cari lapak, terus gue jualan gitu. Sesimpel itu kan. Kita nggak perlu ngelewatin sistem registrasi yang ribet segala macam, dan kita juga nggak harus terdaftar sebagai WP untuk memulai usaha skala mikro kayak gini. Tapi di negara-negara maju itu tuh sektor-sektor UMKM-nya bahkan di sektor UMKM itu tuh nggak segampang kita untuk tiba-tiba jualan. Akibatnya sektor UMKM Indonesia itu jadinya unik gitu loh. Inilah kemudian disebut sebagai si informal economy tadi, underground economy tadi, yang kemudian diidekan sama 2024 untuk dipajakin supaya tax ratio-nya naik gitu. Sebenarnya nggak salah mikirnya, cuman kayak susah buat majakin ini. Sama juga nih sektor pertanian. Maksudnya kayak buat kita mendapatkan duit penghasilan lah ya dari pertanian, ya udah em, tinggal nanam di lahan gitu. Sorry, bukan tinggal, maksudnya kayak ya nanam di lahan sawah gitu kan. Tapi the thing is, most of the time, em, sependek pengetahuan gue, orang-orang atau petani-petani yang ada di sawah Indonesia itu adalah orang-orang yang maaf ya, adalah orang-orang yang berpendidikan SMA, SMP ke bawah gitu kan. Dalam artian susah buat kita majakin mereka. Biaya compliance cost-nya itu tuh lebih tinggi ketimbang pajak yang mereka bayarkan.
Maksudnya em, orang-orang ini kan pendidikannya rendah gitu ya. Terus kayak kita mau ngajarin mereka cara ngisi SPT, terus pakai aplikasi websitenya si DJP segala macam itu kan keluar biaya kan. Kalau misalnya kita bandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mendidik orang-orang ini untuk kemudian mereka bayar pajak dibandingkan dengan pajak yang mereka bayarkan, itu tuh enggak se worth it itu, enggak sebanyak itu untuk ditambah ke penerimaan negara. Jadi em, ya itulah sektor yang hati itu tadi. Plus sektor-sektor pertanian juga kebanyakannya nih mirisnya adalah petani-petani kita di Indonesia adalah mereka itu menggarap lahan orang lain. Kayak sistemnya itu adalah sewa kontrak gitulah. Mereka ngontrak tanah orang, sawah orang, terus mereka yang ngerjakan, mereka yang garap. Jadi kayak bisa nggak sih lu bayangkan mereka dengan kesusahan itu kemudian mau dipajakin gitu loh. Jadi ada social reason, ini tuh yang tadi due to social reason yang kita sebaiknya tidak usah dipajakin si sektor HTT ini. Di luar daripada compliance cost-nya. Nah, jadi all in all, gue cuma pengen bilang, um, when you are writing your paper, your essay, do not write anything related to quantitative, unless lu bener-bener jago di statistical research. Jadi saran gue adalah kalian bisa sebagai pengayaan ya untuk mendapatkan pemahaman sebenarnya perbedaan antara kuantitatif dan juga kualitatif itu gimana, kalian bisa cari di Google Scholar studi kualitatif. Jadi biar kalian tuh terbiasa untuk berpikir secara kualitatif, walaupun memang kita bisa membuat paper secara kuantitatif. But most of the time paper kita akan bersifat kualitatif di fiskal. Kenapa gitu? Karena kita adalah Fakultas Ilmu Administrasi, bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang mana sebenarnya banyak orang, termasuk gua ya, itu tuh masih kesusahan membedakan antara ilmu administrasi fiskal dan juga ilmu ekonomi. Karena dari pengalaman gua nih, kalau misalnya nih gue cerita ke orang-orang, misalnya nih gue lomba gitu kan, terus kayak kenalan sama peserta lain, lu jurusan apa? Oh, gue jurusan teknik industri. Kalau lu apa? Gue ilmu administrasi fiskal. Fiskal, oh keuangan ya. Orang-orang awam itu akan ada kecenderungan untuk menilai fiskal itu adalah sebagai part of finance. Padahal kita nggak belajar finance kan, kita nggak belajar finance dalam itu gitu loh. Dan gue juga waktu gue awal-awal nulis esai, gue tuh juga punya kecenderungan untuk menulis mengarah ke arah ekonomi gitu loh. Padahal later did I know setelah gue menjalani 6 semester gitu ya di perkuliahan ini, gue baru menyadari bahwa kita itu adalah intersection antara tax law dan juga public finance. Jadi, all of our ideas yang kita tulis di paper untuk lomba atau apapun itu harusnya ada di irisan ini, gitu loh. Jadi, antara itu dia tentang hukum pajak atau tentang keuangan publik, public finance. Ini gue dapatkan setelah gue ikutan matkul PKP, Pengantar Kebijakan Pajak. Itu sama Mbak Titi, dosen PPN juga deh beliau itu. Gue tuh waktu gue awal-awal belajar PKP, ekspektasi gue adalah kita bakalan belajar secara kuantitatif. Karena kayak, oh gimana nih cara kita merumuskan PPN 11%, gimana cara kita merumuskan PPN 12%, gimana, what is the reason behind those numbers gitu loh. Tapi ternyata setelah gue belajar lalalala, dan gue juga ngobrol sama Mbak Titi, terus beliau bilang kalau kita via itu adalah kalau dibandingkan dengan negara barat, negara-negara luar, kita adalah part of public policy. Jadi kayak kita departemen kebijakan publik gitu loh. Kalau kalau gue nggak salah ya, ingatnya gue nangkepnya Mbak Titi kayak waktu itu. Terus juga gue sempat ngobrol juga sama Mbak Ina selama gue pembinaan karya tulis 15 kemarin. Dan beliau juga menegaskan bahwa emang kita tidak akan sekuantitatif anak-anak ekonomi gitu. Jadi gue harapannya ke teman-teman tuh dari awal, apalagi anak 24 ya, kalian tuh bisa menyadari bahwa posisi kita itu adalah di tengah-tengah sini. Bukan di antara finance atau apapun itu. Nah, ini kita akan bahas sedikit untuk menyamakan persepsi, maksudnya intersection antara hukum pajak dan juga sorry, ke keuangan publik itu apa gitu ya. Jadi hukum pajak ya sesuai namanya, ya kita bakal ngebahas tentang hukum, tapi spesialisnya di pajak. Keuangan publik kita akan ngebahas tentang pendanaan, tapi untuk konteks masyarakat umum gitulah sebagai penerimanya. Di sini ada beberapa aspek yang mungkin kita bisa lihat ya di PPT-nya. Tapi gue akan highlight misalnya di aspek penyelesaian sengketa. Nah, kalau di penyelesaian sengketa itu kan kalau di hukum pajak ada keberatan, ada banding, gugatan. Terus di keuangan publik juga akan ada gimana nih dampaknya terhadap penerimaan negara gitu kan. Nah, kita di fiskal juga belajar itu. Belajarnya apa? Di SISDUR, sistem
sistem prosedur perpajakan ya, SPP kalau di anak 24 tuh kalau gue nggak salah. Kita juga belajar di IPP, matkul semester 6 Investigasi Penyelidikan Perpajakan. Terus kita juga belajar tentang PAP, Peradilan Administrasi Perpajakan. Itu bahasnya tentang apa? Tentang sengketa juga gitu loh. Jadi inilah irisan-irisan yang harusnya kita tegaskan gitu loh. Terus juga tentang dampak. Jadi kalau misalnya di sini itu tentang pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang redistribusi income atau pajak progresif. Jadi gimana caranya supaya pajak-pajak, hasil pajak itu, hasil penerimaan itu bisa diredistribusikan kembali untuk masyarakat luas gitu. Terus tentang penerimaan negara, ini kita belajar juga nggak belajar, kita belajar di PDRD kalau di gua. Eh, Pendapatan dan restribusi daerah. Belajar juga di hubungan keuangan pusat dan juga daerah. Ada juga di matkul negara namanya KN, Keuangan Negara. Ada juga matkul PAD, Pendapatan Asli Daerah. Terus kita juga belajar tentang, kalau misalnya kita mengkaji secara aspek internasional, kita belajar tentang apa? Tentang tax treaty, tentang transfer pricing. Di keuangan publiknya gimana? Kita melihat persaingan antar negara. Inilah yang kemudian harus kita telusuri lebih dalam. Ini kita belajar nggak di fiskal? Belajar, kita belajarnya di pintar. Orang-orang nyebutnya PI ya, PI 1, PI 2. Gue nyebutnya pintar. Ada dua PI, dan ini tuh akan ngebahas tentang si aspek internasional tadi. Jadi harapannya kedepannya teman-teman ketika menulis paper atau essay itu akan berfokus di area sini sebagai kita nih lingkup anak fiskal. Dan again, thanks to mata kuliah PKP yang sudah menyadarkan gue. Nah, karena gue capek ngomong, jadi kita akan mengecek pemahaman teman-teman. Mungkin di sini gue ada 18 judul ya. Teman-teman boleh ketik di kolom chat mana yang 5 menit ya. 5 menit kelamaan gak sih? Harusnya enggak. Misalnya nih teman-teman ngerasa topik 6, 7, 8 itu tuh anak ekonomi. Ya udah tulis 6, 7, 8. Berarti sisanya tuh topik fiskal. Dan begitu juga sebaliknya. Misalnya teman-teman ngerasa 1, 2, 3 itu fiskal. Berarti sisanya ekonomi. Coba teman-teman mungkin boleh diketik di kolom chat sampai 1941 kali ya. Untuk kita ngecek apakah teman-teman paham. Eh, ini ngechat apa sih? Ya guys, boleh banget nih ditebak kira-kira dari 18 topik yang masuk ke ranah ekonomi tuh nomor berapa aja sih? Boleh banget di message, di chat, di Zoom, atau mau ngomong langsung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ntar kita nerima gitu. Boleh banget. Ini kan rame nih, cukup rame. Menurut aku sih cukup rame.
Ini udah, kenapa di private message ya guys? Sebenarnya di public chat itu nggak apa sih, tapi makasih. 1, 2, 6, 10 ekon. Oke, apakah ada yang mau jawab lagi? 1, 2, 3, 6. Kezia, ini ekon atau fiskal yang kamu tulis teh? Oh, ekon. Oke. Apakah ada mau lagi? Satu, oke, Sakina. Ini tuh ekon atau fiskal ya? Oh, ekon. Oke. Ya, kalau nggak ada lagi kita akan bahas dikit eh yang mana paper ekon, yang mana paper fiskal. Oh, masih ada lagi. Oh, oke, Jessica Amanda. Nah, jadi yang merah-merah ini itu tuh paper fiskal. Hmm, yang satu itu papernya Econ, karena dia ada bilang data panel 2000 sampai 2023, jadi sifatnya akan sangat-sangat kuantitatif. Terus dampak dan penciptaan. Ini kita untuk menghubungkan antara dampak dan juga penciptaan, itu biasanya pakai pas data kan, yang sifatnya ekonomi. Terus analisis efektivitas terhadap kepatuhan. Ini juga sifatnya pas data. Evaluasi keadaan vertikal dan horizontal perspektif hukum ekonomi, ya ini fiskal. Pengaruh lalalalala regresi logistik. Ini tuh metode statistik. Jadi ini termasuk paper ekonomi. Terus estimasi dampak itu modeling guys. Jadi dia itu sistemnya itu adalah prediksi berapa dampak pajak penurunan emisi gas rumah kaca yang bakalan terjadi. Terus analisis faktor-faktor, ini juga kuanti, prediksi, ini juga ekon, dia prediction modeling. Terus hukum pajak internasional BEPS itu kita fiskal, pengaruh penggunaan dan peningkatan penurunan. Jadi pakai pas data dihubungkan sama yang terjadi sekarang itu pakai pas data, dianalisis secara ekonomi itu kuanti. Jadi yang 4 sama 9 itu fiskal, sisanya ekon. Nextnya 11 sampai 18 hubungan antara lalalalalala studi empiris 2018-2023. Pokoknya kalau ada kalian menemukan range tahun, itu most likely dia akan papernya kuantitatif. Jadi ya itu paper econ. Implikasi yuridis dan fiskal, ya fiskal. Reformasi perpajakan analisis, ya ini fiskal, reformasi perpajakan kan. Peran pengadilan pajak kualitatif, ini fiskal. Desain kebijakan tinjauan dari perspektif hukum lingkungan dan ekonomi publik lagi, ini fiskal. Analisis sebelum dan ekonomi kedaulatan pajak, ini fiskal. Studi komparatif, ini kuantitatif, makanya gue warnain abu-abu, ranahnya FEB. Terus sinkronisasi hukum pajak, sorry, dan kebijakan fiskal, ini papernya paper fiskal. Jadi ya selamat yang udah benar, kalau belum yuk kita meraba-raba paper lagi, coba dibaca lebih sering paper-papernya jadi kayak ngedapat sense gitu loh. Nah, ini terakhir terkait dengan intersection of tax law and public finance. Mungkin di Indonesia kita agak sulit ya memahami posisi fiskal di antara semua jurusan lain. Tapi salah satu contohnya adalah Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, di mana mereka tuh emang beneran fokus di kayak kita lah, kayak fiskal, belajar tentang hukum pajak, belajar tentang keuangan publik. Dan salah satu mereka itu adalah tentang tax law and corporative law as comparative factors. Mereka tuh sangat sering ngebahas paper-paper ya gitulah, paper-paper yang ngebahas tentang tax law ini. Salah satu contohnya itu adalah di Europe. Europe itu kan mereka tuh regional kan, kawasannya tuh banyak negaranya, tapi mereka pakai satu currency, yaitu mata uang euro. Tapi kemudian kenapa, ini yang menarik teman-teman, kenapa eh, perpajakan di antara negara Eropa itu tuh bisa berbeda gitu loh. Kita bisa pakai pendekatan yang sama untuk melihat bagaimana implementasinya di regional ASEAN, Asia Tenggara, Southeast Asia gitu loh. Ini bisa jadi salah satu ide juga kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang atau pengen pakai lomba ide itu buat dilombain, mungkin bisa dianalisis. Jadi
Keywordnya kalau mungkin kalian pengen paper yang luar negeri, ya keywordnya tax law and public finance gitu, atau institutnya kayak gitulah. Kalau yang institut yang pakai fiskal, literally fiskal, kayaknya tuh di Belanda deh. Tapi sekarang pun di Belanda, mereka tuh most of the time pakainya tuh sebutan tax law. Nah, terus di sini, kok ada komitmen sih? Ya, di sini, ini juga thanks to anak 2024, karena gue ngebaca paper mereka, gue jadi ngeliat pattern gitu loh. Anak-anak 2024 itu biasanya akan menulis paper tentang cara meningkatkan tax ratio, in which banyak cara, nggak banyak sih, intinya ada 3 cara kan untuk meningkatkan tax ratio. Pertama itu adalah meningkatkan compliance si WP, memperluas basis pajak, dan juga meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Nah, dari sinilah gue mendapat kesimpulan bahwa anak-anak 2024 itu tuh termasuk gue juga ya, please jangan jangan tersinggung. Kita tuh masih belum memahami posisi fiskal itu di mana. Jadi ketika gua baca papernya, mereka minta review ke gua, mereka tuh kecenderungan untuk di kuantitatifnya. Bahkan ada satu paper yang pendahulunya itu gua blok semua, karena terus gue bilang ganti karena itu sangat-sangat kuantitatif. Jadi salah satu contoh nih, contoh ide yang menjual di lomba fiskal, di lomba pajak sebagai kita fiskal adalah SIN, Single Identification Number. Yang mana waktu sebelum SIN ini dipraktekkan, itu ribet banget kan pendataannya. Terus dijadiin satu aja nih NIK sama NPWP supaya lebih enak secara administrasi perpajakan. Jadi inilah yang kemudian harus kita fokuskan teman-teman. Nah, disclaimer, em, untuk bisa dapat ide itu tuh banyak banget kan caranya. Pertama itu adalah observe. Karena NIK sama NPWP ini itu merupakan keluhan dari banyak sekali wajib pajak. Jadi kalau teman-teman pengen dapat ide yang fresh, pengen dapat ide yang unik gitu, kalian cobalah ngobrol-ngobrol sama WP-WP. Kayak apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan secara administrasi perpajakan sehingga tax compliance kalian tuh rendah gitu loh. Itu yang kemudian kalian kumpulkan dijadiin ide buat nulis. Terus read research more. Jadi kayak yang tadi gue bilang ya, mungkin kalian tuh bisa ngelakuin studi komparatif secara kualitatif antara what is already implemented di luar negeri yang bagus dan juga apa yang belum diimplementasikan di kita dan most likely akan jadi good practice gitu loh. Jadi emang harus kuat research supaya bisa dapat ide yang fresh. Nah, terus di sini gue ada nulis anak 2024 kaitkan dengan HTT karena itu tadi buat tingkatin tax ratio. Kayaknya anak 2024 tuh salah satu papernya mikir kayak gitu ya. Cara ningkatin tax ratio adalah ningkatin kepatuhan wajib pajak. Ya, salah satunya adalah dengan meningkatin kepatuhan wajib pajak di sektor agrikultural, yang mana itu adalah sistem si perpajakan pertanian, yang mana itu sangat-sangat ribet, guys. Yang tadi gua udah jelasin, mereka juga masih susah, masih ngontrak tanah orang dan segala macam, dan nggak worth lah antara compliance cost dan apa yang diterima oleh negara. Jadi pakainya tuh pukul rata aja, kecil, lebih baik kita dapat kecil pajaknya ketimbang kita nggak dapat pajak sama sekali. Itulah sektor HTT tadi. Terus nextnya adalah lesson from Tech Explore. Nah jadi karena gue anak fiskal juga ya, dan sekarang tuh lomba yang lagi ongoing adalah Tech Explore, dan gue juga pernah ikutan Tech Explore, jadi mungkin gue bisa sharing, dan mungkin teman-teman kedepannya bisa ikut juga untuk Tech Explore tahun ini. Jadi waktu gue Tech Explore kemarin, gue tuh idenya sebenarnya simple, PBB, pajak, bumi dan bangunan. Nah cuman PBB di Indonesia itu tuh nggak sesuai secara konsep. Karena PBB kita itu sifatnya itu pukul rata kan semuanya. Yang dimainkan itu cuma persentase NJOP, persentase dari NJOP-nya aja. Nah dari sini teman-teman gua dan gua kita ngelihat, oh rumah tuh kebutuhan primer gitu loh. Tapi kenapa rumahnya itu makin lama makin mahal? Jadinya orang-orang tuh nggak bisa beli rumah gitu. Sebenarnya kalian tuh bisa mengkaji secara ekonomi kan. Tapi again, kita tuh bisa loh memilih untuk mengkaji secara fiskalnya, secara pajaknya. Apa sih dari sekian banyak alasan yang ngebuat harga rumah makin mahal, akibatnya orang nggak bisa beli rumah, dan kita bisa ngisi gap di mana gitu loh. Nah, ini bagian dari yang tadi gue bilang, observe, observe, ngelihat kejadian yang ada di lapangan. Oh, kejadian lapangannya apa? Itu tadi, rumahnya makin mahal. Terus, read, research more, kita harus ngelihat nih, apa sih yang jadi gapnya, kemudian kita kaitkan ke diri kita. Oh ternyata, apa yang kita sebutkan tadi, yang banyak orang punya rumah, mewah gitu, tapi ada juga yang nggak punya rumah masih ngontrak. Itu adalah fenomena kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah bagian dari eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu adalah bagian dari tugas pemerintah. Jadi paham nggak sih flow-nya? Observe nih, observe rumah nggak bisa dibeli, susah segala macam. Itu ternyata kesenjangan sosial.
Dan itulah eksternalitas negatif, makanya harus diterangi sama pemerintah. Kenapa harus pemerintah? Karena namanya eksternalitas negatif. Ada market failure. Market nggak bisa menanganin harga properti yang makin gila, makanya pemerintah perlu turun tangan untuk mengatasi harga yang melonjak itu. Salah satu contohnya apa adalah itu tadi, ini ya, part of read and research more. PBB itu adalah part of wealth-based taxation in concept. Wealth-based taxation atau WBT itu adalah perpajakan berbasis kekayaan yang mana sifatnya itu adalah progresif. Jadi orang yang makin kaya itu harusnya pajaknya makin tinggi, sama kayak PPH. Makin tinggi penghasilannya, itu akan makin tinggi kan layarnya. PBB juga kayak gitu. Karena kan basis dari pengenaan PBB adalah harga rumah. Yang kalau misalnya kamu sebagai WP punya satu rumah yang harganya miliaran, berarti kemampuan ekonomi kamu tuh jauh di atas rata-rata kan. Makanya kamu bisa beli rumah kayak gitu. Apalagi untuk fenomena orang yang rumahnya tuh udah banyak, mungkin satu di Sumatera, satu di Jawa, satu lagi di Kalimantan. Berarti kan wah, ini orang kaya banget gitu loh. Jadi ini harus dipajakannya lebih tinggi. Dan kemudian dikaitkan dengan konsep public finance tadi, penerimaan dari pajak atas bumi dan bangunan yang mahal-mahal tadi dikenakan secara progresif, dikumpulin, kemudian diredistribusikan kembali untuk eh, penciptaan pelayanan publik yang baik, kontra prestasi tidak langsung. Jadi itulah. Jadi ini yang tadi gue bilang, observe, kemudian research apa yang jadi gapnya, gue observe dari harga rumah, terus kita kaitkan dengan konsep PBB dan juga WBT. Next, lesson selanjutnya adalah terkait dengan delivery. Jadi teman-teman, gua di sini akan sharing terkait dua lomba gua, yaitu Textport dan juga Deloitte Tax Challenge. Waktu Textport, kita tuh dapat penghargaan Best Essay, juara kategori. Dalam artian, kalau dapat Best Essay berarti esainya menarik dong, idenya menarik, penulisannya oke, literaturnya oke. Intinya ada alasan dong, ada alasan kan kenapa ide tim gue itu disebut sebagai Best Essay. Jadi secara ide sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Tapi kenapa kok bisa tim gue tuh juara tiga, bukan juara dua, bukan juara satu? Karena kita tidak bagus dalam mendelivery si idenya gitu. Jadi smart isn't enough, tapi juga penting untuk engaging delivery and convincing the judges. Jadi ide lo tuh nggak cukup kalau misalnya ide lo bagus doang. Dan yang unik dari Textport adalah Textport tuh konsepnya agak 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 nyeleneh gitu ya. Jadi Textport tuh ada tiga fase. Satu tuh submisi esai. Terus yang kedua itu adalah sesi presentasi esai yang tadi diberikan. Terus sesi yang ketiga adalah sesi final case. Jadi kita dikasih case tentang isu-isu perpajakan, terus dipresentasiin, terus didebatin dengan tim lain gitu loh. Jadi walaupun timnya cuma tiga, finalisnya cuma tiga, ya lu pasti udah tahu kan siapa yang menang. Tapi paham nggak sih, karena lu tidak bisa mendebate dengan baik, merebuttal argumen dengan baik, akhirnya lu nggak bisa menang gitu loh. Dan itu tuh sangat-sangat disayangkan. Dan sama juga di Daily Text Challenge. Menurut gua, eh, menurut gua, menurut gua sendiri ya, in my humble opinion, sebenarnya secara konsep kita tuh cukup oke secara konsep fiskalnya, secara konsep perpajakannya. Tapi emang kita kurang di deliverynya. Maksudnya kayak nggak engaging. Paham nggak sih orang-orang yang kalau presentasi yang tone-nya dimainin, menarik, attractive gitu segala macam lah. Plus susahnya di DTC adalah DTC itu dia deliverynya pakai bahasa Inggris. Jadi kebayangkan susahnya untuk mengcapture perhatian audiens termasuk para judges. Gimana caranya supaya mereka bisa ikutin flow dari presentasi yang kita berikan. Nah, Daily Text Challenge, mungkin yang dulu lupa ada yang belum tahu, Daily Text Challenge itu mereka bakalan ngasih case ke kita tentang pajak internasional, terus kita disuruh kerjain selama sejaman, baru presentasi. Nah, itu tadi yang gue bilang, nggak cukup nih pinter konsep doang, tapi lu juga harus bisa menyampaikan dengan baik supaya lu bisa menang timnya, nggak mentok di juara tiga doang gitu loh. BTW ini gue udah izin ya sama teman-teman tim gue, jadi kayak ya sah-sah aja. Ini juga berkaitan dengan yang gue bilang tadi tentang building the winning team. Jadi emang harus ada satu orang nih yang kayak jadi spokespersonnya gitu loh, kayak PR-nya kalian. Jadi ketika misalnya nih lagi sesi Q&A, kalian tuh bingung mau jawab apa. Ada spokesperson ini yang bakalan ngasih jeda waktu semenit atau 2 menit buat kalian mikir, terus yang pinternya baru ngomong gitu loh. Kayak gitu strateginya. Atau juga bisa juga spokesperson itu bakalan jadi first speaker. Jadi kayak selamat pagi Dewan yang terhormat, lalalala, perkenalkan kami tim Kostaf akan mempresentasikan ide kami berjudul lalalala, kayak gitu-gitu loh yang kayak mainin di nada segala macam. Pesan gue adalah
sayang banget kalau idenya udah menarik tapi lu nggak bisa menarik orang buat dengerin dan juga nggak bisa nge-convince judges karena kayak nggak jarang dari pengalaman gue ya ada lomba-lomba yang sebenarnya secara konsep atau jawaban itu tuh nggak menarik gitu loh biasa aja tapi mereka bisa menang juara satu di business case paling sering karena gue kan sering ikut lomba business case ya itu tuh kayak solusinya sebenarnya biasa aja tanpa merendahkan mereka tapi emang mereka tuh menarik banget presentasinya akibatnya mungkin jurinya tertarik dan mereka jadi juara satu jadi mungkin kalian bisa latihan dari sekarang secara tim untuk ngelatih presentasi kalian. Terus juga, nah tadi tuh yang gue sempat sharing antara perbedaan antara paper quanti dan juga quali. Gue bukannya anti quanti. Kalau misalnya kalian mau minta review gue untuk paper quanti, gue tidak masalah. Tapi, oh nggak ada ya. Ya pokoknya tuh, kalau misalkan mau minta gue paper quanti, gue sangat open. Jadi gue tuh sempat ada ikutan paper juga, lomba paper quanti tentang, bentar, biar kebayang ya. Oke, back with me. Nah, jadi gue tuh sempat nulis paper kuanti ya. Um, Again, gue nggak anti paper kuanti kalau kalian mau ikut paper kategori kuanti, fine-fine aja. Jadi judulnya pengaruh financial knowledge, financial attitude, locus of control, dan lifestyle terhadap kepatuhan wajib pajak Gen Z. Bayangin nggak sih kayak empat variabel ini diuji secara kuantitatif. Terus gue pakai SPSS. Ya, jadi gue pengen ngecek apakah orang-orang yang secara financial literate itu tuh mereka bakalan bayar pajak gitu kan. Terus gue buat modelnya kayak gini. Terus gue menganalisis dengan SPSS itu dan juga aplikasi-aplikasi statistikal. Gue harus masukin semuanya, limitasi segala macam. Gue harus uji T, uji koefisien segala macam. Ini tuh capek banget guys. Dan untungnya gue menang. Gue gak ngerti kenapa menang, tapi kayak ya alhamdulillah intinya gue dapet duit. Gue seneng aja kalau menang. Walaupun juaranya itu juara harapan. Nah, lessonnya adalah pertama, sampelnya itu tidak representatif. Jadi kalau misalnya mau paper quanti itu kan kalian harus pakai dataset kan. Dan juga kalau misalkan pengen dataset dari partisipan itu tuh harus ada syarat tertentu. Jadi nggak langsung disurvei aja tuh mereka. Yang MPP ini harusnya udah paham ya anak 23. Itu tuh ada batas minimalnya kan. Dan juga harus ada syarat-syaratnya apakah mereka bakalan emang cocok jadi peserta responden atau enggak. Jadi paper gua itu tuh sampelnya tidak representatif. Itu satu. Terus konektivitas antar variabel itu tuh lemah gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian notice, tadi kan gue ada empat variabel ya, financial knowledge apa segala macam terhadap kepatuhan wajib pajak. Itu tuh gue tuh nggak menjelaskan mana hipotesisnya mana. Jadi kayak mana mempengaruhi apa mempengaruhi apa, dan yang mana sebenarnya positif, mana negatif. Itu tuh gue nggak bisa menjelaskan. Terus jurinya juga bilang hasil analisis gue itu terlalu deskriptif. Jadi kayak nggak menjelaskan secara analisis kenapa angka itu terjadi dan juga kaitannya apa. Terus judge juga bilang menarik tapi aneh karena paper gue belum banyak yang bahas kan. Tapi ya itu karena gue gagal untuk mengcapture bagaimana keterkaitan antar variabel ini itu nggak jadi bagus gitu loh. Terus judge juga bilang tidak ada pembahasan eksplisit tentang bagaimana hasil ini dibandingkan dengan hipotesis awal atau dengan penelitian sebelumnya. Jadi buat kalian bisa memodelkan antar variabel itu tuh ada alasannya, ada reasoningnya. Dan kalian tuh harus baca paling simpel ya. Untuk bisa memodelkan hipotesisnya adalah dengan baca paper orang. Terus kalian jadikan hipotesis. Itu paling simpelnya. Tapi gue tuh nggak bisa menjelaskan itu gitu. Jadi bahkan di level hipotesis aja itu tuh ada seninya guys. Nggak asal-asal main hipotesis aja. Jadi ya itu sih kalau kalian mau nulis kuanti, ya itu pertimbangannya. Yeay, capek juga ya gue ngomong sendiri. Kita sudah berakhir agak 40 menit gue ngomong. Kita akan Q&A. Apakah ada yang mau bertanya? Ya guys, boleh banget nanya sama orang keren yang baru ke presentasi. Sayang guys, dilewatin kesempatan bertanya. Boleh raise hand sih. Ya enggak? Boleh, boleh. Boleh raise hand atau chat juga boleh. Mungkin private chat atau public juga boleh untuk everyone maksudnya.
Kalau misalnya mau nanya sharing-sharing pengalaman lomba juga boleh. Terus aku juga setuju kalau yang kata Rio, kalau misalnya pintar itu nggak cukup. Jadi komunikasi itu juga harus baik. Oke, pertanyaan ada satu. Mungkin Jaya mau jawab duluan, Jess. Kenapa aku duluan? Jeda, jeda, jeda buat berbicara tuh. Ya, oke, oke. Mau nanya dong. Sebenarnya sih dia nyebutnya Karyo duluan ya, tapi ya udah. Gimana ya cara menjaga data dan argumen di esai tetap kuat tanpa mengubah formatnya menjadi KTI? I can find any clear difference between the two. eh Sebenarnya ini sih, sebenarnya mungkin salah satu reason kenapa susah untuk ini karena mostly memang kalau kita refer ke apa ya, ke format lomba di Indo itu mostly memang yang kayak kata Rio KTI dan kayak mereka udah nyusun biasanya eh, susunan formatnya kayak gimana, pendahuluan abstrak dan lain-lain. Jadi memang kita kebiasanya untuk KTI. Tapi untuk menjaga data dan argumen di esai tetap kuat tanpa mengubah formatnya menjadi KTI. Sebenarnya ini sih, kalau esai itu aku setuju sama Rio juga dulu waktu aku sharing dikit, aku dulu ikut Parja. Dan Parja itu esainya persis yang kayak dibuat Rio sebelumnya. Maksudnya di slide kiri, kalau misalnya teman-teman juga notice. Emang esai itu tuh ngalir, jadi maksudnya tuh bener kayak cerpen. Jadi untuk menjaga data dan argumen, sebenarnya mirip sih antara esai dan KTI itu karya tulis ilmiah. Jadi, eh oh, aku baru tahu kalau misalnya Zoom udah kayak gini ya chatnya ya. Maaf teman-teman. Nora. Jadi kalau misalnya dibilang menjaga data dan argumen tuh, ini sih kalau aku tuh percaya setiap kalian membuat satu argumen itu harus ada reason. Jadi reason ini akan didukung sama data. Jadi ini tiga kombinasi tuh yang akan selalu nyambung. Jadi misal kalian sesimpel ngomong eh sektor hard to tax itu seharusnya tidak dipajaki. Kalian itu harus punya reason. Kenapa sih sektor hard to tax ini nggak perlu dipajaki? Dan reason ini harus reason yang masuk akal. Kemudian didukung dengan data yang mendukung alasan kalian itu. Jadi menurutku ketika kalian mau menjaga data dan argumen, pastikan kalau data dan argumen itu enggak saling kontradiktif, pertama. Jadi jangan sampai kalian membuat argumentasi itu yang kontradiktif dengan data ataupun argumentasi yang ambigu. Jadi bisa bermakna ganda gitu loh. Itu tuh sama kayak misal kalian lagi mau buat teks flow, itu kan harus ngasih penjelasan kalau bisa sedetail-detailnya supaya nggak ada salah kaprah. Jadi orang yang membaca pun mengerti. Karena sejatinya KTI itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang udah tahu basic dari KTI. Maksudnya, misal kalian akan berkecimpung di dunia KTI terkait perpajakan. Sebenarnya ketika kalian nulis KTI itu tuh seharusnya diajukan atau ditujukan ke orang-orang yang juga mengerti perpajakan. Tapi Indo itu tuh nggak kayak gitu. Di sini tuh masih tipe yang janganlah bahasanya dalam tanda kutip terlalu tinggi karena yang baca ini masyarakat umum. Makanya kalau kalian membaca suatu paper itu jangan kalian artikan sesuai yang ini kalian doang gitu loh. Kalian harus nanya pendapat orang lain. Kalian harus bisa juga TW-TW ke dosen atau ke teman-teman kalian yang lain. Sebenarnya pandangan mereka terkait pembacaan kalimat ini tuh kayak gimana gitu. Karena ini juga permasalahan di Indo. Sometimes apa yang ada di jurnal itu hanya dicomot beberapa kalimat. Alhasil akan menyebabkan berita atau ini yang hoax gitu loh. Jadi kayak melebar banget sih jawabannya. Tapi menurutku jangan sampai jadi menurutku kalau misalkan kamu memperkuat argumen harus memiliki tiga poin itu, harus memiliki argumentasi, harus memiliki alasan, dan harus memiliki data yang mendukung alasan kalian. Kalau aku sih biasanya kayak gitu ya, step by step untuk menulis argumentasi di esai ataupun KTI. Jadi sebenarnya nggak ada yang beda-beda banget kalau menurut aku, tapi bisa aja beda untuk menurut Rio, karena kita sama-sama based on experience sih. Kalau Rio gimana Rio? Tapi pertanyaannya apa sih?
dengan Em, hanya ini cara menjaga data dan argumen. gue tuh biasanya kalau di, ya bener sih tadi kata Jaya, em, tapi how to keep your data di essay itu biasanya gue tuh mensimplifikasi datanya dari KTI. Jadi kayak biasanya data kan ribet ya, tapi kayak only shows data mana yang relevan dengan ide-ide kamu gitu loh. Jadi yang nggak penting mungkin bisa di hide aja, terus dimuat simple. Jadi kayak data-data yang berkaitan dengan idemu gitu. Terus juga biasanya gue mainin di grafik gitu. Jadi kayak gue grafikin aja biar kayak simple. Dan sisanya gue mainin di lampiran. Jadi penjelasan lebih detail itu akan ada di lampiran berapa gitu. Jadi gitu sih, biar dia tetap esai, concise, tapi tidak melanggar konsep KTI. Iya, iya. Ya Kebayang nggak berarti. sih aku ngomong apa, Cok? Tapi setuju, setuju. Kalau kalian mau mempersingkat itu emang grafik paling enak sih. Hmm. Karena kalian bisa nyuruh refer. Iya bener-bener dibuatin grafik simpel aja terus kayak di refer ke lampiran. Heeh, benar, setuju, setuju. Oke, ada yang mau nanya lagi kah? Oh ini ada sih. Kak, please make this anonymous. Oke, ini boleh gue share aja nggak pertanyaannya? Tapi nggak Screenshot. gue sebutin nama kok. Oke, katanya boleh di-share guys. Jadi gue share ya biar kalian kebayang juga dia bertanya apa. Em, Tapi tadi mungkin bisa back to the first one yang Kak Rio sempat mention fiskal itu bukan ekonomi makro. Tapi Kak kadang kebanyakan lomba yang memang tema besarnya mengarah ke ekonomi makro dan sependek pengetahuanku juga fiskal memang nggak cuma ngomongin pajak, tapi kayak punya domino efek ke sektor lain. Kan Kak, so aku masih ngomong. Gue tadi ngomongnya fiskal bukan ekonomi makro ya? Bilangnya ekonomi lebih ke ekonomi makro sih. Maksudnya kalau FEB itu mah. Oh iya, sorry guys. By the way, kayak kita bukan anak ekonomi. Ya, mana sih tadi? Oh ini ya. By the way, public finance itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan bagian dari ekonomi makro sih. Cuman poin gue adalah kita nggak akan sekuantitatif itu. Tadi dia nanya, Kak itu kan sebenarnya akan ada dampak dominonya kan? Bener, bener akan ada dampak dominonya ke sektor lain. Tapi paham nggak sih? Em, Dampak domino yang akan kita pelajarin ke sektor lain itu tidak akan dapat dijelaskan secara kuantitatif. Misalnya nih, kenaikan PPN 12% akan berpengaruh apa ke negara Indonesia? Oh, nggak bisa PPN 12% naik karena akan ngaruh ke daya beli orang-orang. Kalau PPN-nya naik, PPN itu kan sifatnya based on objektif ya, objek pajaknya. Kalau PPN-nya naik, itu kan dikenakan di semua level, nggak adil buat orang yang nggak bisa beli, tapi itu akan ngebuat orang-orang yang nggak mampu, mereka tuh jadi nggak bisa jadi berkurang daya belinya kan. Tapi apakah itu kan secara kualitatif ya, secara kayak common sense. Tapi apakah kita bisa menjelaskan berapa fixnya secara kuantitatif penurunan daya beli dimaksud? Bisakah kita memodelkan tersebut? Nggak bisa kan? Kita nggak bisa memodelkan kerugian penerimaan negara karena PPN-nya dinaikin. Itu maksud gua. Jadi kayak secara fiskalnya kita bisa menjelaskan nih, oh orang-orang bakal kayak gini, 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 terus mereka bakal gini, gini. Tapi secara angkanya kita nggak bisa memprediksi secara pasti berapa sebenarnya yang hilang gara-gara si PPN 12% ini naik gitu loh. Apakah kebayang? Jem mau nambahin nggak, Jess? Em, Sebenarnya aku kurang lebih setuju. Karena salah satu alasan kenapa kita cukup menghindari kuantitatif, karena itu tadi, kita menurutku emang basicnya kan lebih ke kebijakan how to apa ya, membuat terobosan baru. Kita mostly tuh bekerja tuh di situ. Jadi bisa dibilang kita tuh lebih ke solusi yang nggak solusi preventif banget juga, tapi bukan solusi yang menyelesaikan juga. Jadi kita terlalu di tengah-tengah gitu sih menurutku. Eh
Hmm, sebenarnya untuk dibilang kalau misal kalian membuat paper eh, dan mengestate kalau misalnya ini tuh berpengaruh loh terhadap ini. Mungkin kalian secara common sense tadi di Belahria tuh benar kayak ya pasti dong berpengaruh kan namanya orang pajaknya naik yang dibayar pasti lebih tinggi. Make sense dong. Secara logiknya tuh make sense. Tapi memang kita nggak bisa mengukur secara kuanti naiknya itu akan mempengaruhi daya beli itu seberapa persen sih? Atau penurunan daya beli masyarakat itu berapa persen? Karena kadang pun kalau misalnya kalian sering baca berita, nggak melulu PPN naik, daya beli itu turun. Karena kalau kalian notice pun ada namanya kurva Laffer. Kalau misalnya kalian pernah baca ininya buku orangnya Prof. Paula, itu tuh menjelaskan kalau nggak serta-merta loh pajak naik, tarif pajak naik, penghasilan pajaknya juga turun, ataupun sebaliknya gitu. Jadi memang kita cuma bisa bilang kalau misalnya iya itu berpengaruh karena memang itu common sense. Bisa kalian bawa ke argumentasi kalian, terus kalian kasih reason kenapa itu bisa diperkuat argumentasinya dan kasih data. Nah, data ini yang biasanya kita pakai jadinya data sekunder atau kita comot-comot dari paper-paper lain yang kita jadiin data pendukung dari argumentasi yang kita punya. Gitu sih. Jadi, hmm, untuk bilang perbedaannya sama anak FEB tuh ya itu. FEB tuh dilatih untuk kita harus cari tahu kalau misalnya kita membuat kebijakan ini, dampaknya itu akan seberapa besar sih untuk mengukur dampaknya ini gitu loh. Makanya bisa dibilang memang mereka secara analitik statistik pasti jauh lebih dibanding kita. Karena secara pembelajaran tools, apalagi untuk anak IE, mereka kuat banget di statistik gitu guys. Kurang lebih sih gitu. Aku dapat pertanyaan. Wait, tapi udah menjawab belum? Kalau misal belum menjawab, maaf ya guys, aku sama Ria juga ngawal. Iya, kayak maksudnya kayak fiskal itu kan ilmu terapan ya. Jadi kalau kalian ngerasa itu nanggung, ya mau gimana? Kita kan ilmu terapan. There's nothing we can do. Kalau misalnya mau dipelajarin secara kualitatif, ya mungkin kalian bisa ambil kursus atau belajar di YouTube atau belajar di mana online resources. Apakah menjawab? Kalau misalnya belum, boleh PC aja ya ini penanyanya. BTW gue mau revisi, kayaknya gue salah ngomong deh tadi. Intinya adalah yang public finance tadi itu, public finance is part of ekonomi makro gitu. Tapi what I want to emphasize here is that kita tuh tidak akan mempelajari secara kuantitatif. Jadi gue minta maaf atas kesalahan kesalahan tadi ya. Kalau misalnya gue ngomong ekonomi makro atau ekonomi mikro, tapi intinya gue pengen bilang kita tidak akan sekuantitatif itu gitu. Ini ada yang nanya ke aku by chat. Mau izin nanya kak, kira-kira ada nggak ya tools kecerdasan buatan dan source paper gacor yang bisa dijadiin bestie buat brainstorming dan lain-lain gitu. Thank you so much ya sebelumnya. Kamu Iya aja, boleh, kamu aja teh yang menjawab. nggak iso, nggak iso sih. Eh, kalau menurutku, kalau tools kecerdasan buatan tuh bisa banyak sih. Kalian itu bisa ke pertama ChatGPT yang paling mainstream ya, mainstream banget. ChatGPT itu bisa jadi teman kalian untuk bukan untuk kalian suruh nulis, tapi untuk untuk nyari referensi aja. Kira-kira tuh sekarang kondisinya kayak apa. eh Kedua, eh, manfaatin banget karena kalian anak UI, manfaatin banget lip UI karena jujur banyak kayak jurnal-jurnal itu tuh banyak kesimpan di perpus tapi banyak banget juga anak UI nggak memanfaatkan fasilitas itu padahal bayarnya mahal guys jadi tolong dipakai. Terus aku tuh kalau misal kalian mau juga ada tools AI namanya Perplexity. Aku juga tahu pasti kalian juga udah sering dengar Perplexity itu juga bagus jadi kayak mereka langsung refer ke beberapa link jadi beberapa source-nya itu mereka udah ngasih tapi again pun mereka udah kasih source jangan langsung percaya karena namanya AI masih kecerdasan buatan pasti banyak salahnya juga jadi harus recheck lagi dan menurutku adalah brainstorming itu bukan hal yang ini sih bukan hal yang apa ya yang punya apa bisa dibilang ya dia tuh nggak punya cara pakem gitu loh untuk dapat ide menurutku karena sesimpel kalian jalan keliling aja tuh kalian pasti bisa aja nemu-nemu ide cuman biasanya kalian tuh nemu ide tapi bukan tipe yang nyatet. Maksudnya
kalau kalau belajar dari Ban ini tuh selalu bilang kalau misalkan menemukan hal-hal menarik yang kalau misalnya kalian bertanya itu gitu di pikiran, catat aja dulu gitu loh. Jadi brainstorming itu sebenarnya pasti sering kalian lakuin tanpa ada pun resource-resource yang lain. Lebih ke kalian mau nggak untuk meneruskan pertanyaan yang ada di kepala. Nah, kalau aku biasanya kalau brainstorming itu justru eh jarang kalau langsung ke kecerdasan buatan atau AI atau langsung ke source paper. Karena mostly kan aku kalau lomba selalu tim ya. Jadi brainstorming itu biasanya ke sesama anggota tim. Jadi biasanya sama-sama eh, sendiri-sendiri dulu kayak mikir apa sih sebenarnya yang seru untuk dibahas saat ini gitu. Nggak salah untuk kalian baca-baca berita di DDTC atau pajak.com atau kalian menulis di pajak.com juga boleh sobat pajaka. Terus atau kalian mau research dari berita-berita boleh, dari resource paper jurnal juga boleh. Tapi biasanya aku lebih sering kalau udah sama tim sih, sama teman-teman. Jadi eh ke distraksi sebentar. Jadi kalau misalnya kalian mau brainstorming, obrolin aja dulu ke teman-teman. Kayak kalian boleh sama-sama baca berita dulu bareng-bareng, terus kayak ada nggak sih yang menarik dari berita yang kalian baca? Karena kadang-kadang ide itu tuh muncul dari hal-hal simpel. Kayak misalnya Rio bilang, kayak tadi contohnya, mereka tuh bahas PBB loh. Maksudnya itu bukan ide yang mostly orang-orang ini, karena biasanya kalau orang-orang lomba paper tuh biasanya kalau nggak pajak inter, bagian compliance-nya, bagian gimana cara ningkatin tax ratio dan lain-lain, tapi mereka berpikir dari arah yang berbeda. Dan itu hal simpel sebenarnya. Kenapa PBB kita tuh kayak gitu sih, gitu. Jadi selain uh, brainstorming dengan teman-teman, perkuat ini sih, perkuat teori. Karena back again, kalian itu akan memberikan argumentasi ketika kalian merasa apakah itu udah sesuai dengan teorinya atau belum sesuai dengan teorinya. Gitu. Jadi kalau untuk resource paper, untuk brainstorming doang ya, aku tuh biasanya paling pakai ChatGPT, kalau enggak journal delete, kalau enggak Perplexity doang sih, kalau enggak baca-baca berita. Kalau aku sih itu ya, kalau tools yang aku pakai saat ini. Kalau Rio gimana Rio? Jujur, gue tuh jarang ya pakai ChatGPT. Gue lebih ke kalau main Twitter, itu tuh Twitter tuh ada jasa joki cari jurnal. Nah, gue lebih sering pakai itu. Walaupun gue bayar 2.000 5.000, tapi kayak gue lebih percaya sama tenaga manusia, guys. Terus biasanya jasa joki kayak gitu tuh, mereka tuh jokinya tuh jurnal-jurnal Sinta. Jadi mereka emang manual gitulah nyari jurnal Sintanya. Kalau pakai pakai AI, kayaknya gue masih tetap stick ke ChatGPT sih, karena nggak tahu lebih nyaman aja. Tapi yang lainnya gue belum explore lagi. Gitu, gitu ya, best tie buat brainstorm. Terus ini dia Ada apa? apa? Ini Kenapa? ada pertanyaan lanjutan, Kak. Berarti kalau solusi yang kita tawarkan pun nanggung. Since memang bidang kita di tengah-tengah tuh, kita emphasize-nya di bagian analisis ya, Kak. Tapi analisis pun nggak disarankan yang kualitatif, tapi deskriptif. Dan data pendukungnya nggak pakai yang metodologi kuantitatif. eh Soalnya kan kadang di bobot penilaian lomba itu solusi yang ditawarkan yang paling relevan dan Kak Rio juga pernah bilang yang applicable. Bagaimana menjawab ini, Jess? Hmm, gini sih guys, kalau misalnya kalau aku personally Betul. biasanya kalau lombanya udah nyuruh solusi, itu adalah terobosan baru. Template dari sebuah kompetisi esai perpajakan tuh kayak gitu. Kalau misalnya kalian itu mau ngasih solusi, kalian membuat terobosan baru dengan bukan mengkomparasikan dengan benchmarking ke negara-negara lain. Tapi benchmarking ke negara-negara lain itu juga bukan negara-negara yang sukses aja dengan solusi yang kalian tawarkan atau terobosan baru yang kalian tawarkan. Kenapa? Karena kita itu bisa mandang benchmarking ke negara lain itu dari dua sisi. Dari negara yang udah sukses dan negara yang gagal nih mengimplementasikan. Kenapa kita harus dari dua sisi? Pertama, untuk negara yang udah sukses dulu. Berarti kita bisa bilang,
kita ada change loh untuk sukses menjalankan terobosan baru ini atau solusi yang kita tawarkan ini karena negara lain aja berhasil. Jadi kita tuh bukan pionir. Jadi kita dalam tanda kutip bisa menduplikasi sistem yang udah dilakuin oleh negara lain. Yang kedua adalah negara yang gagal. Kita telisik lebih dalam, kenapa mereka ini bisa gagal. Jadi hal apa yang harus kita antisipasi untuk mengantisipasi kegagalan yang sama atau yang serupa dengan negara-negara lain. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya dibilang eh hmm, disuruh cari solusi, ya gitu guys. Kalian harus coba untuk membuat terobosan baru atau kalian memperbaiki sistem yang ada. Jadi itu ada dua skema. Apakah kita ganti baju atau kita membeli baju baru? Kalau dalam ininya ya, apakah kita itu eh hanya kalau dalam terkutip ya, kalau misalnya ngeh DJP online sama Cortex itu sebenarnya itu sebenarnya dua hal yang mirip kan? Apa sama-sama berbasis elektronik, sama-sama untuk apa kepatuhan perpajakan, administrasi dan lain-lain. Tapi apakah dengan penggantian DJP online ke Cortex ini kita bisa dibilang ganti baju atau baju baru? Nah, kalian itu bisa uh, mendalami antara dua hal itu. Sebenarnya kalian ini sekarang maunya itu kita memperbaiki sistem yang ada atau kita membuat sistem yang baru. Dan kalian harus, bukan harus sih, cuman akan lebih baik ketika kalian benchmark ke negara-negara lain. Kita nggak akan pernah bilang kalau misalnya solusi yang kita tawarkan itu udah paling baik karena back again, karena kita ngasih terobosan baru, kita nggak akan tahu implementasi sejauh apa. Kita hanya bisa mencanangkan, kita bisa loh membuat kebijakan seperti ini dengan desain seperti ini. Tapi kita nggak pernah men-state dengan jaminan kita akan bisa dengan sistem ini menaikkan misal tax ratio 5% gitu. Eh, atau kayak tax ratio kita jadi 23% gitu. Ya nggak apa-apa sih, Bang. Ya nggak boleh sih. Tapi mungkin lebih baik daripada IPK 2,3. Terus Terus apa lagi ya? Enggak boleh guys. Itu jokes doang. Eh, solusi yang ditawarkan paling relevan, applicable. Gitu sih, kalau dari aku biasanya gitu sih, skema dan apa sih namanya flow ininya, flow alur esainya. Dan itu juga sih yang relate ke yang chat aku, Amali. Nggak salah. Yang chat aku tadi, iya, pertanyaan baru. Seberapa besar argumen yang disusun berdasarkan komparasi dengan negara lain itu berpengaruh ke komprehensivitas esai. Menurutku itu udah sering gak sih? Ria juga gitu gak sih? Ya gak sih? Iya. Ya kan? Biasanya kita bakal ini sih memang, bakal benchmark Eh, dan lebih baik. ya, ini gue yang jawab kah? Boleh? Nah, yang tadi yang solusi kita tawarkan nyanggung, sebenarnya tuh gimana ya? Karena gue bilang kita jurusannya itu di tengah-tengah, bukan berarti kita tuh akan senanggung itu, guys. Kalau misalnya kalian ngerasa solusi kalian tuh masih nanggung, berarti kalian tuh analisisnya belum menyeluruh, belum kompleks, belum mendalam. Jangan, kesalahan gue adalah gue tuh meremehkan analisis secara kualitatif. Kayak apa sih fungsinya analisis kualitatif, nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya didukung analisis kualitatifnya dengan benar, itu tuh kalian pasti bisa memperbaiki yang bisa diperbaiki. Tadi J ya, kalau misalnya lomba, dia akan cenderung buat propose ide baru ya, Jas. Hmm. Gua tuh ya kalian bisa lihat SIPBB gue tadi, itu tuh kayak ya elah PBB doang, cowok apa sih yang spesial dengan PBB ini? Tapi gue tuh menganalisisnya itu sangat-sangat dalam sampai ke teoritisnya. Kenapa PBB itu disebut sebagai wealth-based taxation? Itu yang kemudian diimprove. Jadi gue nggak berhenti di PBB World Best Station, enggak, dilanjutkan dengan konsep PBB tadi kayak gimana, terus dibandingkan juga dengan komprehensif benchmarking negaranya, sukses sama nggak suksesnya gimana, itu yang kita kemudian kita pakai. Bukan berarti kita nggak boleh pakai data kuantitatif, boleh, tapi analisis data kuantitatifnya itu akan sebatas di deskriptif aja, nggak sampai pengolahan data. Iya bener. Gue juga baru nyadar sih yang analogi baju baru atau baju apa sih? Baju.
Ganti baju. Ya, ganti baju atau baju baru. Nah, kalau gua ganti baju, Jaya tuh baju baru gitu guys. Nah, Jadi, gitu guys. um, terus ini nih, kalau misalnya kalian ngerasa kayak Kak ini solusinya nanggung, gua ngerasa nggak pede, mainin di presentasinya guys. Sumpah, nggak Setuju, setuju jarang, berat. ya kan? Jadi Nggak kalau jarang kalian Gak jarang orang-orang tuh lomba, tapi kayak idenya tuh biasa aja, Cok. Kayak gue tuh gemes sendiri gitu loh, kayak anjir, aduh maaf. Kayak lu tuh nih, apa sih yang lu tarankan, tapi lu nggak ada nggak ada proposnya. Tapi dia pede, kayak MC segala macam meriah, terus kayak yel-yel, kami dari tim pagi pagi pagi. Itu udah 10 poin anjir. eh, iya sih, kalau kalian sering nonton apa presentasi Timnas, mereka tuh kalau presentasi tuh niat banget, guys. Jadi orang itu yang awalnya gak take attention tuh jadi seluruh perhatian dia tuh menuju ke mereka. Intonasi itu penting. Jadi sebelum kalian presentasi pun kalian harus latihan. Gimana how to deliver ini supaya orang-orang itu mau lo lihat ke kalian. Karena orang-orang itu akan lihat kalian kalau satu kalimat pertama kalian itu menarik untuk didengarkan sama mereka. That's why mungkin banyak orang memulai presentasi itu bukan dengan kami dari tim bla 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 akan mempresentasikan bla 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 bla. Menurut aku itu adalah intro yang sangat basic ya. Kalian bisa mulai dengan kayak membuat sebuah cerita yang kalian tampilkan di dalam panggung yang akan menceritakan latar belakang permasalahan kalian atau kalian bisa tuh yang kayak basic tadi tapi intonasinya dimainin karena beberapa kompetisi yang aku ikutin tuh ada ininya sih ada beberapa yang untuk presentasi itu diarahin juga harus kayak gimana gimana gimana. Tapi intonasi itu penting guys. Kalau bisa kalian jadi kayak pembawa berita ada sekalian gitu. Karena itu tadi orang itu akan naruh perhatiannya ke kalian kalau intonasi kalian itu apa ya mengusik telinga mereka gitu loh. Jadi kayak ini tuh seru kayaknya untuk kita dengerin. Karena kalau kalian sadar ketika kalian ikut seminar mungkin alasan kalian ikut seminar itu ada dua antara memang tema kalian itu yang mau kalian dalamin lebih lagi atau kalian tahu speaker yang ini tuh seru pembawaannya atau gimana dan kalian akan take attention kalau misalnya kalian ngerasa memang antara moderator atau speaker itu sama-sama apa ya nyambung dan enak gitu dengernya bukan kalian tuh nggak perlu yang bahasa gimana gimana banget guys permainan nada tuh penting sih jadi kalau misalnya kalian take CSI terus sambilan debat, itu gacor sih menurutku. Jadi belajar ngomong tuh juga penting. Setuju, setuju. Kalian sering-sering nonton Pimnas aja, guys. Seru Benar. nontonnya. Itu tadi sih. Also, um, to wrap up ya, intinya do not underestimate the power of analisis kualitatif, analisisnya secara menyeluruh, dan analisis kualitatif itu nggak sekedar kalian baca terus kalian tulis ulang, nggak. Analisis kualitatif juga banyak metodenya, so you have to go research deeper on research qualitative method. Terus tadi, kalau misalnya kalian nggak pede, mainin di presentasinya, karena aslinya di real life competition itu cukup banyak yang mereka tuh sebenarnya quote unquote ya maaf solusinya is not too unique tapi kayak they are really confident with their solutions dan waktu Q&A during the question and answer with the judges kalau misalnya di challenge apakah kalian yakin dengan solusi ini kalian tuh harus yakin karena kalau misalnya kalian udah tahu nih solusi gue nggak nyambung mampuslah gue matilah gue and when the judges kayak nanya menurut kamu oke nggak ini menurut kami sih kurang realistis pak udah lu bahkan nggak akan dapat posisi keempat cok gitu jadi kayak ketika ditanya seberapa yakin kami sangat yakin mengingat gini 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 kami juga sudah melakukan analisis di mana negara tersebut melakukan gini 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 sehingga ketika diterapkan di Indonesia harapannya bakal begini 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 gitu terus juga mainin di dinamika kelompok. Kalau misalkan nggak pede kayak mungkin teman setim saya yang menambahkan, saya juga setuju dengan pendapat teman saya sebelumnya, Pak, ingin menambahkan gini 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 gini. Udah, you win. At least sekurang-kurangnya, at least you can secure your third place in winning the competition. Karena itu tadi sih, percayalah banyak yang lombanya biasa aja idenya. Jangan lupa buat ini, guys, sebelum presentasi tuh, apa namanya, Ya, ya. pertanyaan yang akan mungkin Oh, ditanyakan gitu. ya benar-benar. Simulasi Itu pertanyaan. penting banget. Itu penting banget. Karena kalian akan tahu celah paper kalian sendiri kalau kalian udah bertindak seolah-olah sebagai judges. Sebenarnya dari paper kalian itu
apa sih yang bisa dipertanyakan, apa yang kurang clear sebenarnya. Jadi kalian udah bisa prepare untuk itu gitu. Itu Hmm. penting sih. Ya pokoknya tadi sih ingat aja yang Deloitte Tax Challenge anjir gue kayak sumpah gue pede banget konten case kita tuh case resolution ini kayak oke banget secara fiskal tapi we fail to deliver it confidently with the judges dan anak yang menang itu tuh kayak wow MC parah tapi kalau misalnya lu challenge secara pajaknya gue yakin itu ya I mean like quite challenging sih jadi bagus pun konten lu itu nggak jadi jaminan lu menang dan jelek pun ide lu nggak jadi jaminan lu kalah jadi jangan berkecil hati guys. Ya, there will always be a solution for everything. Kak, gimana nyari tim yang fit in sama kita, Kak? Gimana bisa ketemunya gitu, Kak? Rio aja deh. Jadi gue tuh sebenarnya jarang ya ikutan lomba tim. Gue tuh baru ikutan lomba tim itu setelah DTC, terus gue jadi mapes segala macem. Itu titik balik gue ikutan lomba tim. Gue tuh biasanya lombanya individu. Alasannya karena satu, gue nggak suka diatur. Kalau lomba tim, lu tuh harus komit kan sama tim-tim lu kayak, guys kita ngumpul ya hari ini, guys besok udah kelar ya, guys lu ngerjain ini ya. Gue tuh nggak suka diatur. Gue kayak, gue mau ngerjain kapanpun gue mau. Gue mau ngerjain abis subuh, gue sholat subuh gitu misalnya. Atau gue mau ngerjain sebelum gue mau tidur gitu. Gak ada yang ngatur gue gitu loh. Terus yang kedua adalah, gue nggak mau hadiahnya dibagi-bagi. Karena kayak lomba esai itu kan hadiahnya 4 juta, 5 juta gitu kan. Terus lu bagi tiga, kayak nggak mau, gue mau beli sepatu gitu. Jadi gue tuh jarang banget lomba, lomba, lomba individu, lomba tim. Nah tapi ada keuntungannya kalau lu lomba individu. Em, dari Deloitte Challenge deh. Deloitte Challenge itu kan lombanya empat ya, empat orang. Gue tuh sebenarnya nggak temenan sama Rian, sama Farhan segala macam. Gue tuh nggak circlean. Kalau Jaya kan lombanya dari circle ya, Jaya. Kalau gue tuh nggak circlean sama si siapa si Rian. Ya pokoknya kalau misalnya kalian kenal anak 23 pasti kenal. Rian, Farhan sama siapa? Tasya. Mereka tuh nama timnya Menara Air. Kayak mereka tuh sering banget juara lomba-lomba pajak segala macam. Nah mungkin mereka salah satu pertimbangannya adalah karena gua udah sering ikut lomba, jadi mereka tuh ke apa ya kayak berbaik hati lah buat ngajakin gua untuk masuk ke tim mereka. Jadi bangunlah portofolio kalian supaya orang-orang tuh jadi yakin buat ngajakin kalian lomba. Kalau misalnya kalian nunggu diajakin, tapi kalau misalnya kalian mau ngajakin ya buktikan kalau misalnya kamu tuh emang oke secara lomba dan kamu pengen belajar, baru kamu ngajak orang. Jadi itu tadi sih bangun portofolio, terus juga nunggu diajakin. Dan sekarang gue sama Rian jadi kayak circle main gitu. Jadi thanks to Deloitte Tech Challenge, gue nggak cuma menang lomba, tapi gue dapat teman juga. Dan kalau misalnya di luar, banyakin main sih. Kayak gue kan ikut lomba bisnis case ya. Banyakin teman-teman dari Share UI, terus juga SRI. Karena biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh mereka ambis-ambis. Dan mereka most likely akan ajakin lu lomba kalau emang lu tuh sering lomba. Jadi mumpung kalian masih 23, 24, ikutlah Share UI, SRI, apalagi ya, 180 DC, 180 DC ya. Itu tuh kalau misalkan emang suka bisnis case. Jadi dengan kalian memperbanyak teman kalian, most likely kalian juga bakal dapet tim fit. Jadi itu sih by opportunity. Mungkin Jia mau menjawab pertiman duniawi. Nah, aku juga nggak tahu sih guys, cara membentuk tim yang baik karena apa ya? Aku juga waktu tuh diajakin untuk lomba bareng. Terus ya udah aku iya iya aja, belajar bareng, sering kalah banget, terus akhirnya menang menang bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya part terlama selain brainstorming dalam lomba tim esai itu ya nyari tim sebenarnya. Karena kalian ini ya bayangin ya, untuk mengerjakan satu esai sendiri aja di dalam kepala itu berontak, apalagi menyatukan tiga kepala. Karena mostly kan memang kalau lomba esai itu tiga kepala. Untuk membuat kita satu pemahaman itu aja sebenarnya itu takes time menurutku. Jadi kalau misalnya kalian udah punya tim sekarang tapi ngerasa em, kok kayak kita kalah-kalah terus, itu nggak apa-apa karena itu sebenarnya perjalanan untuk kalian saling knowing each other gitu loh. Jadi kayak ngerti, oh si A ini tuh tipe tipe ketika bekerja dalam tim itu seperti ini. Yang lain tuh kayak gini. Jadi bisa saling memahami satu sama lain. Tapi kalau memang kalian ngerasa
mau nyoba tim baru juga it's okay, it's fine fine aja kalau misalkan mau nyoba tim tim baru. Karena kalau kalau aku sendiri lomba tuh biasanya di dua tim. Jadi aku tuh punya dua tim yang cukup intens untuk lomba bareng. Satu memang satu peer sama aku, satu lagi tuh saya kita nggak sama-sama peer guys. Bahkan kalau kita ketemu di kampus aja tuh kayak ya udah aja, bukan yang kayak orang nggak realize aku sama dia tuh satu tim lomba gitu tuh nggak realize juga gitu. Kalau satu lagi memang kita satu peer. Tapi nggak apa-apa guys, coba-coba aja dulu. Maksudnya kalau menurut aku dalam perlombaan itu akan ada faktor hoki-hokian juga. Kalau memang tim kalian oke, dapet tim yang langsung oke, hoki, ya terusin aja sama tim itu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kalian nyoba tim-tim baru juga. Trial and error untuk membentuk suatu tim itu emang susah gitu. Tapi nggak apa-apa, dicoba-coba aja terus. Maksudnya jangan apa ya, jangan menutup diri kayak oh aku udah sama mereka, aku harus stick sama mereka, terus stuck sama mereka, terus enggak gitu. Coba-coba aja sama tim yang lain kalau diajakin dan kalau kalian komit, karena tim itu back again harus komit guys. Beda kalau misalnya sendiri kayak Rio kan, ya udah terserah dia maunya kapan, schedule kapan. Kalau tim itu kalian harus komit. Jadi pastiin dulu kalian komit untuk membentuk satu tim gitu. Iya Terus guys. jangan masukin hati. Benar-benar sama gue mau nambahin tadi yang waktu gue bilang building winning team, nggak ada ya, nggak akan pernah ada lomba-lomba yang worth it untuk kalian kelepasan atau kehilangan teman kalian. Sumpah nggak ada. Lomba tuh banyak banget anjir, jadi kayak jangan hanya gara-gara satu lomba terus lu berantem sama temen terus kayak oke bye, we are not friends anymore, kayak enggak. Dan kalau misalkan kalian kalah, amit-amit kalah, entah 3 kali nyoba tapi masih kalah, 4 kali kalah juga, jangan jadi nggak berteman karena kayak ya harus pantang menyerah ya Jess ya. Tujuh, tapi kalau Rio mah kayak sekali doang gacor guys. Jadi kita gak relate ya sama kalah-kalah tuh mah. Ah, ya Allah, ya udah. Apakah ada yang mau nanya lagi? Ini gue sambil menjelaskan ulang ya guys. Jadi mungkin buat kalian sebagai perwakilan tim bisa direvisi teman-teman timnya dan juga bisa dipersiapkan em, apa ya dinamikanya. Jadi kalian bisa latihan juga. Nanti setiap minggu kita akan ada kasih tugas-tugas buat PPT juga, latihan presentasi segala macam, dan akan ada hadiah sedikit kopi dari gua dan Jaya dan sertifikat buat kalian taruh di LinkedIn buat kalian pamer. Oke, udah kali ya. Capek, capek ngomong. Kalian tuh yang ngomong guys, kalau kita terus mah. Ya dong, please ini dong, review dong kelas hari ini satu orang on cam, on mic. How do you feel on Karena today's? kita belum kenalan guys, jadi kayak kita ngobrol cuma berdua. Padahal kan pasti seru-seru. Ayo teman-teman yang mau on cam boleh ya. Oke, ya udah, nggak ada nggak sih?